Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1024 yang akan memperlihatkan bagaimana keseruan pertempuran yang terjadi di Pulau Onigashima dan juga mengungkap beberapa informasi penting di dalamnya. Oke, langsung saja kita bahas One Piece Chapter 1024. One Piece Chapter 1024 dimulai dengan kejadian di lantai 2 Kastil Onigashima. Di ruangan tersebut terlihat sosok bayangan misterius, sementara banyak bawahan Kaido mulai jatuh dan berbusa pada mulut mereka. Sebagian kroco Kaido yang tersisa dengan paniknya melihat siapa pelaku dari semua ini yang menjatuhkan rekan-rekannya menggunakan haki raja. Lalu mereka mendengar suara misterius dan berkata, "Jika kalian datang untuk menantangku, kalian tidak akan bisa menjaga kesadaran saat berdiri di hadapanku, karena akulah orang yang mengalahkan dua dari Tobiropo." Mendengar perkataan itu, para kroco Kaido dibuat semakin ketakutan dan sosok misterius itu adalah Usopp yang menyamar menggunakan gifter buaya. Dalam penyamaran itu, dia hampir tidak bisa berjalan. Nami, Tama, dan Speed bersembunyi di belakang Usopp. Nah, penyebab mengapa para kroco Kaido sampai pingsan dan mengeluarkan busa, rupanya itu adalah ulah dari Big Mom yang menggunakan haki raja saat bertarung melawan Kid dan jangkauannya begitu luas. Lalu, setelah itu Nami menghubungi Franky melalui Denenmushi. Franky berada di zona yang terhubung dengan panggung utama dan masih tidak yakin apa yang terjadi. Tetapi tentara Kaido mulai bergerak menuju panggung utama. Franky melawan mereka bersama kru Law untuk menghentikan para kroco Kaido. Scene berpindah pada kejadian di lantai 3 Kastil Onigashima. Di lokasi itu, Black Maria dan Robin terjebak di ruangan penuh dengan api yang hampir melahap mereka. Para Ming berusaha menolong Robin, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Lalu kita bisa melihat bahwa Brook langsung menggendong Robin yang saat itu masih pingsan setelah mampu mengalahkan Black Maria. Brook langsung membuat jembatan dari es yang diciptakannya menggunakan pedang, dan mereka berhasil keluar dari ruangan yang penuh dengan api tersebut. Sedangkan nasib dari Black Maria belum diketahui apakah ia selamat atau tidak, karena masih tak sadarkan diri. Lalu, Brook menghubungi Jinbe yang masih berada di lantai 4 Kastil Onigashima. Pertarungan berlanjut melawan bawahan Kaido. Jinbe bertanya-tanya mengapa Kaido tidak kembali ke istana dan siapa yang menghentikannya. Scene lalu berpindah kepada salah satu pintu besar yang terhubung dengan panggung utama. Beberapa bawahan Kaido mencoba masuk untuk menarik diri dari api yang berada di lantai kastil lain. Tetapi Kawamatsu dan beberapa pemimpin Yakuza melawan mereka. Scene berpindah lagi pada kejadian di atas tengkorak raksasa. Kaido dan Yamato masih bertarung. Yamato menggunakan serangan Narikabura, tetapi Kaido menghalanginya dengan Garabo. Kaido melompat dan menggunakan serangan Kongokabura yang merupakan versi yang lebih kuat dari Narikabura. Yamato menghentikannya, tetapi serangan itu terlalu kuat dan membuat Yamato terpental. Yamato yang masih bisa bangkit dan mulai berbicara kepada ayahnya. Yamato berkata bahwa Kaido selalu ingin membunuhnya. Dan Kaido membenarkan perkataan itu. Menurut Kaido, ini bukan hanya pertengkaran keluarga. Jika Yamato ingin membuat dirinya Oden, maka ia harus bersiap berperang melawan ayahnya sendiri. Yamato lantas berkata, apa salahnya mengagumi seseorang? Lalu flashback pun dimulai. Kaido dan Yamato berada di dekat tori raksasa di pintu masuk Onigashima, yaitu naga yang dihancurkan es beberapa tahun sebelumnya. Flashback berlangsung sesaat setelah kematian Oden 20 tahun yang lalu, karena Kaido masih memakai perban di dadanya dari luka yang Oden hadirkan kepadanya. Yamato dirantai pada kayu karena dia terus menyebut dirinya Oden. Yamato diperlihatkan dalam keadaan luka parah, dan Yamato memiliki benjol besar di atas mata sebelah kanan yang mengisyaratkan bahwa Yamato habis dihajar oleh ayahnya. Sedangkan penampilannya masih sama seperti saat ini, yang menggunakan baju dan gaya rambut yang sama, tapi ia masih kecil. Nah, di sekelilingnya kita bisa melihat beberapa bawahan Kaido terjatuh dan mulutnya berbusa karena Yamato menggunakan haki raja.
Beberapa dari mereka menyebut Yamato sebagai putri iblis. Kaido berkata bahwa rupanya Yamato memiliki haki raja juga. Tetapi jika Yamato ingin terus menyebut dirinya Oden, maka Yamato harus mati. Yamato langsung kaget mendengar perkataan ayahnya. Nah, lalu Kaido membawa Yamato ke sebuah gua. Yamato dirantai di batu raksasa. Lalu ketika Yamato menangis, di dalam gua ada 3 samurai Wano yang telah ditangkap Kaido, namun belum jelas siapa mereka karena diperlihatkan dalam bentuk siluet. Kaido lalu berbicara dengan mereka. Jika ada di antara kalian yang menyatakan menyerah, aku akan membiarkan kalian keluar dari gua ini dan kalian dapat bergabung menjadi kru bajak laut Kaido. Setelah itu Kaido meninggalkan beberapa pedang di tanah dan juga meninggalkan 1 porsi makanan di sebelahnya, dengan harapan mereka bisa saling membunuh untuk sebuah makanan. Yamato memohon Kaido untuk melepaskannya, tapi Yamato dibiarkan begitu saja dengan 3 samurai. Setelah itu, Yamato berbicara kepada 3 samurai jika dirinya adalah Oden, tapi dia juga putri Kaido yang membunuh Oden. Dalam hati Yamato, ia berpikir bahwa mereka akan membunuhnya atas dendam kepada ayahnya. Tapi tiba-tiba salah satu samurai berdiri dan memberikan makanan itu, lalu berkata bahwa samurai tidak pernah lapar. Yamato mulai menangis berterima kasih kepada mereka atas makanan yang diberikannya, dan Yamato masih terus menangis walaupun mulutnya penuh dengan makanan. Yamato berkata, "Aku tidak akan melupakan makanan ini di sisa hidupku." Ketika Yamato selesai makan, samurai lain berdiri, menarik pedangnya, dan memotong rantai Yamato dengan mudah. Yamato mulai berbicara dengan samurai itu dan menanyakan namanya. Samurai menjawab bahwa samurai yang kalah tidak memiliki nama. Ketika samurai berbicara, akhirnya kita bisa melihat dengan jelas dia memiliki gaya seperti Zoro, tetapi beberapa tahun lebih tua dari Zoro. Dia memakai perban di kepalanya dan di mata kirinya, yang kemungkinan itu adalah Shimotsuki Uchimaru. Samurai mengatakan mereka bersimpati dengan Yamato dan mereka juga mencintai Oden. Yamato menunjukkan jurnal Oden. Samurai sangat terkejut melihat hal itu. Yamato berkata, "Aku tidak bisa membaca apa yang dikatakan Oden. Bisakah kau mengajariku untuk membacanya?" Obligasi samurai dengan Yamato selama berhari-hari berikutnya mereka mengajarkan untuk membaca. Yamato takjub dan semangat dengan semua yang dia temukan. Selama 10 hari, Yamato melemah dan hampir mati karena tidak punya makanan untuk dimakan. Samurai lantas berkata, "Jika Kaido benar-benar menginginkan kau mati, maka kamu tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat pertempuran balas dendam, dan itu akan berlangsung dalam 20 tahun lagi." Yamato berkata, "Jika aku bisa hidup sampai hari itu, aku akan berjuang untuk Wano Kuni." Uchimaru berkata, "Maka kami akan membantumu untuk tetap hidup dan bergabung dalam pertempuran itu. 20 tahun lagi cukup lama untuk kita." Samurai yang tampaknya seperti Uchimaru melepas pucuk kimononya dan menarik 2 pedangnya. Di pundaknya, ia memiliki tato dengan 2 pedang silang, simbol yang sama digunakan Koshiro pada bajunya. Kemudian, 3 samurai menghancurkan batu raksasa yang menghalangi masuk gua dan pergi melawan Kaido. Dan sekarang kembali dalam pertarungan Yamato dan Kaido. Serangan Yamato dan Kaido sekaligus menggunakan Thunder Bagua. Keduanya mungkin telah menggunakan haki raja karena benturan kadabu mereka mengeluarkan kilat hitam. Dan untuk pertama kalinya tampaknya Yamato berhasil menjadi setara dengan ayahnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi pada kolom komentar.